Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan membahas materi IPS kelas 9 dengan tema dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contohnya adalah hedonisme. Nah, hedonisme ini bisa ditunjukkan dengan budaya konsumerisme, selalu membeli keinginan-keinginan yang mereka inginkan atau barang-barang yang mereka inginkan. Kemudian juga dengan adanya gaya rambut atau model rambut yang pirang-pirangan, kepirang-pirangan, kemudian masuk ke klub malam atau diskotik. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang menunjukkan kebiasaan atau menunjukkan sikap hedonisme. Faktor penyebab westernisasi yang pertama adalah kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau yang buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat dan meniru gaya berbusana rambut serta gaya hidup ke barat-barat. Dampak positif westernisasi yang pertama adalah dapat menguasai iptek. Terjadi akulturasi budaya sehingga tidak membosankan karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baik atau yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dampak negatif westernisasi yaitu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri, gaya hidup yang bersifat konsumtif, dan mencari segala sesuatu yang instan, serta liberalisme, contohnya pornografi dan pergaulan bebas. Yang kedua adalah demoralisasi. Nah, demoralisasi akibat adanya dari dampak globalisasi. Jadi, globalisasi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia, menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kita bisa lihat di kota-kota besar terjadi kesenjangan dalam masalah perumahan ya. Perumahan di samping gedung-gedung yang tinggi terdapat rumah-rumah kumuh yang dihuni oleh orang-orang yang kurang mampu. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi.
Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Yang keempat adalah kriminalitas. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan mentalitas yang labil. Akibat dari kriminalitas diantaranya merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kriminalitas. Yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pada lingkungan alam. Berbagai kemudahan kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, suara, maupun tanah, akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran seperti sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, TBC, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam adalah kenakalan remaja. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh-contoh kenakalan remaja diantaranya adalah vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum. Selanjutnya, tawuran pelajar atau juvenile delinquency. Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Pola hidup semacam ini, remaja berusaha menampilkan sikap dan pola hidup yang seolah-olah kaya, maju, modern, dan sebagainya. Sikap ini banyak mereka peroleh dari media massa, sehingga remaja mempunyai kecenderungan untuk konsumtif atau agar dianggap up to date. Upaya menghadapi kenakalan remaja, yaitu dengan cara menguatkan sikap mental remaja, memberikan pendidikan anak, memberikan pendidikan agama dan budi pekerti, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal, menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat, mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja. Yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain.
Nah, inilah anak-anak yang Ibu bisa jelaskan tentang dampak negatif dari globalisasi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang dampak negatif globalisasi ini dan kalian juga bisa memilih mana dampak yang baik, mana dampak globalisasi yang baik atau yang positif dan mana yang negatif. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.